kemiskinan Bulukumba semakin rendah, pengangguran terbuka terendah di Sulawesi Selatan. Bulukumba, Sulawesi Selatan, dimensitv.news.com. Badan Pusat Statistik BPS Bulukumba kembali merilis data indikator makro Kabupaten Bulukumba. Terbaru, angka kemiskinan Bulukumba semakin menurun mencapai 6,71% per Maret tahun 2024. Angka ini turun dari tahun 2023 sebesar 7,22%. Kepala BPS Kabupaten Bulukumba, Herbudiman Suwandi pada rapat monitoring dan evaluasi triwulan ketiga lingkup Pemda Bulukumba menyampaikan bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin mengalami penurunan sejak 2021 hingga 2024. Artinya apa? Baik secara jumlah maupun persentase, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bulukumba. Dikatakan Kabupaten Bulukumba menempati posisi ke-6 dengan persentase kemiskinan terendah di Sulawesi Selatan. Posisi ini sama pada Maret tahun 2023. Meski posisi ke-6 terendah, tambahnya, Bulukumba menempati posisi pertama dengan kemiskinan terendah di wilayah selatan-selatan yang terdiri dari Kabupaten Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai dan Kepulauan Selayar. Bahkan untuk tingkat pengangguran terbuka TPT, Bulukumba berada pada posisi terendah di Sulawesi Selatan. Menurutnya dengan APBD sekitar 1,6 triliun rupiah, Kabupaten Bulukumba memiliki progres yang sangat baik. Secara pribadi saya mengapresiasi kinerja pemerintah Kabupaten Bulukumba. Di tempat saya sebelumnya yang jumlah APT-nya lebih besar tapi capaiannya tidak sama dengan Bulukumba, ungkap Herbudiman saat memaparkan data indikator makro Kabupaten Bulukumba di ruang pola kantor Bupati, Senin tanggal 28 Oktober tahun 2024. Selain angka kemiskinan dan TPT, Kepala BPS Herbudiman juga memaparkan 3 indikator makro lainnya seperti Indeks Pembangunan Manusia IPM, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi. Secara umum kelima indikator tersebut menunjukkan capaian yang positif. Pertumbuhan ekonomi meningkat dari 3,81% tahun 2022 menjadi 4,11% tahun 2023. Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto PDRB masih didominasi pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 37,59%, disusul sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 16,59% dan konstruksi 11,53%. Sektor konstruksi ini mengalami pertumbuhan cukup besar sebesar 10,77%, hanya kalah pada jasa lainnya yaitu sektor pariwisata yang tumbuh sebesar 11,64%. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Bulukumba dalam kondisi baik. Ini bisa dilihat dari PDRB yang juga ditopang oleh sektor perdagangan, industri pengolahan dan jasa. Dikatakan, jika ada daerah yang jasa dan manufakturnya besar, maka dapat dikatakan daerah itu maju. Ini Bulukumba sedang menuju ke sana, daerah maju imbuhnya. Hal lainnya yang diukur dalam indikator makro suatu daerah adalah Indeks Pembangunan Manusia IPM. Sederhananya, IPM itu dapat diartikan bagaimana suatu daerah membangun manusianya. Sehatkah dia, pintarkah dia, dan sejahterakah dia? Data BPS menunjukkan, IPM Bulukumba 3 tahun terakhir terus meningkat. Tahun 2021 sebesar 72,02, tahun 2022 sebesar 72,75, dan tahun 2023 sebesar 73,64. Angka IPM ini diambil dari indikator umur harapan hidup saat lahir sebesar 74,01 tahun, rata-rata lama sekolah sebesar 8,26 tahun, harapan lama sekolah sebesar 13,43 tahun, dan pengeluaran real per kapita masyarakat per tahun yang disesuaikan sebesar Rp11.392.000. Angka IPM 73,64 pada tahun 2023 ini masuk pada IPM level tinggi dan menempatkan Bulukumba pada posisi ke-9 teratas capaian IPM di antara 24 kabupaten kota di Sulsel. Sementara itu, untuk data inflasi per September tahun 2024,
Bulukumba berada pada posisi terendah di Sulawesi Selatan sebesar 0,03% M2M dan 1,35% Y2Y. Diketahui, Kabupaten Bulukumba dalam 3 tahun terakhir ini selalu menempati posisi 10 besar inflasi terendah di Indonesia. Terakhir dalam pemaparannya, Herbudiman menjelaskan bahwa data yang disajikan oleh pihaknya tersebut adalah data yang akurat. Kita bisa pastikan bahwa BPS ini lembaga independen dalam menyajikan data. Insya Allah data yang kami berikan sudah jelas, ungkapnya. Atas pemaparan Kepala BPS Bulukumba, Sekretaris Daerah, Muhammad Ali Saleng, mengungkapkan data BPS ini pada dasarnya sedang memotret kondisi kehidupan di Kabupaten Bulukumba dalam beberapa tahun terakhir. Disebutnya, bahwa tidak ada keraguan di dalamnya, karena BPS adalah lembaga independen dan mandiri yang ditugaskan oleh negara untuk mendapatkan dan mengolah data statistik yang menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah di semua tingkatan. Tidak main-main, yang pasti data dari BPS Bulukumba ini juga dilaporkan atau diteruskan ke BPS Pusat, bebernya. Untuk diketahui, rapat monitoring dan evaluasi pembangunan triwulan ketiga tahun anggaran 2024 ini dibuka oleh pejabat sementara Bupati Bulukumba, Muhammad Rashid, dan dihadiri oleh para kepala OPD beserta jajarannya. Liputan, Kaharudin, Kepala Biro Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, mengabarkan untuk dimensitv.news.com. Inspirasi membangun daerah.